kuliah kali ini saya akan menjelaskan tentang uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah statistik non-parametrik yang berfungsi untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan atau menguji efektivitas suatu treatment, misalnya perlakuan. Jadi dilakukan 2 kali pengamatan pada subjek yang sama dengan mengamati sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Nah, ini perlakuannya efektif atau tidak. Kemudian, uji Wilcoxon ini sebagai alternatif dari uji paired t-test, di mana uji Wilcoxon ini dapat digunakan jika uji normalitas tidak dapat dipenuhi. Untuk syaratnya, data observasi berskala ukur sekurang-kurangnya interval. Kemudian asal populasi sama. Pada uji Wilcoxon ini memperhatikan arah perbedaan dan nilai relatif perbedaan dari dua keadaan atau perlakuan. Uji Wilcoxon ini dapat digunakan baik untuk sampel kecil maupun sampel besar. Untuk N kurang dari 25, statistik ujinya dihitung dengan membuat selisih dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian membuat peringkat untuk nilai mutlak dari selisih tersebut. Kemudian kita beri tanda positif atau negatif sesuai nilai selisih pada langkah pertama. Selanjutnya kita jumlahkan masing-masing peringkat, yaitu yang bertanda positif dan yang bertanda negatif. Jadi kita punya 2 nilai. Statistik ujinya adalah kita pilih nilai minimum dari kedua nilai tadi. Untuk kriteria uji N kurang dari 25 adalah tolak H0 jika T hitung kurang dari T tabel, di mana T tabel diperoleh dari tabel Wilcoxon atau tabel G, atau p-value kurang dari alfa. Nah, untuk statistik uji N lebih dari 25, untuk sampel besar, nilai statistik uji untuk Wilcoxon menggunakan pendekatan distribusi normal. Rumus statistik ujinya adalah ini, di mana T adalah nilai koefisien Wilcoxon yang dihitung dengan melihat ranking tanda yang lebih kecil frekuensinya. Dan N adalah jumlah seluruh sampel dikurangi jumlah sampel nilai yang D-nya sama dengan 0. Untuk kriteria uji N lebih dari 25, untuk uji satu arah, tolak H0 jika nilai mutlak dari Z hitung lebih besar dari Z alfa, terima dalam hal lainnya, atau p-value kurang dari alfa. Kemudian untuk uji dua arah, tolak H0 jika nilai mutlak Z hitung lebih besar dari Z alfa per 2, terima dalam hal lainnya, atau p-value kurang dari alfa. Nah, saya ilustrasikan dalam kasus 1. Jadi misalnya ada seorang psikolog ingin menguji apakah mengikuti sekolah prateka mempunyai efek terhadap daya persepsi sosial anak-anak. Peneliti memberikan skor untuk daya persepsi hasil pengamatan berkisar antara 0 sampai 100 untuk setiap anak. Nah, pada pengujian ini diambil 9 pasang anak kembar yang identik. Jadi, sampel yang berhubungannya itu adalah sampel anak kembar. Dari anak kembar ini dipilih secara acak, kita tentukan satu dari anak kembar mengikuti sekolah selama 1 periode dan satu yang lainnya itu di rumah saja. Nanti pada akhir periode kita lakukan tes kepada masing-masing anak. Ini datanya A sampai I, jadi ada 9 pasang anak kembar. Untuk langkah pertama, kita buat dulu hipotesis statistiknya. H0, daya persepsi sosial anak yang di rumah sama dengan anak yang masuk prateka. H1, daya persepsi sosial anak di rumah dan anak yang masuk prateka itu berbeda. Kita tentukan nilai alfanya sebesar 5%. Untuk statistik ujinya, jadi data yang tadi, langkah pertamanya adalah kita hitung selisih dari anak yang di sekolah dengan anak yang di rumah. Kita hitung selisihnya. Dari sini kita tahu bahwa pasangan ke I itu D-nya itu sama dengan 0. Jadi pasangan I ini kita singkirkan atau kita abaikan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan buat peringkat untuk nilai mutlak dari selisih yang tadi. Nah, kita dapat peringkat untuk nilai mutlaknya adalah ini. Jadi kita mutlakkan dulu
kemudian baru kita peringkatkan. Selanjutnya kita akan menjumlahkan peringkat yang bertanda positif dengan yang negatif. Jadi untuk yang pasangan C, karena dia selisihnya negatif, kita masukkan ke T negatif. Dan untuk yang pasangan G juga kita masukkan ke T negatif. Sisanya kita masukkan ke T positif. Jadi kita mengelompokkan itu berdasarkan tanda di D, berdasarkan selisih di D. Jadi kalau positif kita pasangkan dengan yang positif. Kemudian dari sini kita lihat bahwa untuk T positif itu sebesar 32 dan T negatif itu sebesar 4. Kita ambil nilai minimum dari kedua nilai ini, yaitu kita dapat yang minimum itu adalah 4. Untuk kriteria ujinya, tolak Hano jika T hitung kurang dari T tabel atau p-value kurang dari alfa. Nah, dari hasil perhitungan kita dapat bahwa nilai T hitung itu sama dengan 4. Dengan alfa 0,05 dan n-nya itu 8, untuk uji dua sisi diperoleh nilai T tabel sama dengan 4. Ini bisa dicek di tabel G. Untuk alfa 0,05 dan n sama dengan 8. N 8 di sini karena tadi kita punya 9 sampel dan satu sampelnya itu nilai selisihnya sama dengan 0, jadi tidak diikut sertakan. Jadi T hitung sama dengan T tabel. Artinya H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah daya persepsi sosial anak yang di rumah dan anak yang masuk pratek itu berbeda. Ini adalah langkah-langkah uji Wilcoxon dengan SPSS. Selanjutnya, untuk kasus kedua, ada seorang peneliti di bidang marketing melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 26 perusahaan dan diperoleh data sebagai berikut. Untuk menjawab pertanyaan ini, langkah pertama kita buat dulu hipotesis statistiknya. H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Untuk H1-nya, terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Kita menentukan nilai alfanya sebesar 5%. Oke, kita akan melakukan uji Wilcoxon pada kasus ini dengan menggunakan SPSS. Untuk langkah pertama, kita input data ke SPSS, kita input di data view. Setelah kita input, kita masuk ke variable view. Di variabel satunya kita beri nama sebelum, variabel 2-nya kita beri nama setelah. Di label ini kita beri keterangan ini sebelum iklan dan setelah iklan. Data yang kita gunakan adalah data scale. Selanjutnya kita masuk ke analyze, non-parametric test, to related sample. Selanjutnya kita masukkan dua variabel ini. Klik untuk Wilcoxon, kemudian klik OK. Nah, ini adalah output dari SPSS-nya. Dari output SPSS ini kita dapat dua tabel, di mana tabel yang pertama ini adalah tabel ranks. Tabel ini menunjukkan nilai selisih. Jadi misalnya untuk yang negative ranks, artinya penjualan sesudah iklan yang lebih kecil dari sebelum iklan itu ada sebanyak 4. Kemudian yang positive ranks itu penjualan sesudah iklan lebih besar daripada sebelum iklan. Ini yang nilai selisihnya positif. Kemudian yang ties ini adalah penjualan sesudah iklan itu sama dengan penjualan sebelum iklan. Ini nilainya adalah 0. Untuk tabel selanjutnya, tabel statistik, nilai Z-nya itu negatif 3,026 dan p-value-nya 0,002. Untuk kriteria ujinya itu tolak H0 jika nilai mutlak dari Z hitungnya itu lebih besar dari Z alpha atau p-value kurang dari alpha. Berdasarkan hasil SPSS tersebut, nilai Z hitungnya itu sama dengan negatif 3,026 dan kita peroleh nilai Z tabelnya itu 1,64. Jadi Z hitung mutlaknya itu lebih besar dari Z tabel, atau p-value yang kita dapat dari SPSS juga sebesar 0,002, itu lebih kecil dari
demikian, dapat kita katakan bahwa terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.